Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Untuk menghasilkan barang A seharga Rp120.000, diperlukan bahan baku 30 kg dan waktu kerja mesin 18 jam. Produk B atau barang B seharga Rp135.000 memerlukan bahan baku 20 kg dan waktu kerja mesin 30 jam. Jika banyaknya produk A dan B masing-masing adalah X dan Y, dibuat selama 774 jam waktu kerja mesin dan 750 kg bahan baku, maka pendapatan maksimum yang diperoleh adalah. Oke, kita buat dulu model matematikanya ya. Pertama, di sini kita lihat ya, jadi subjeknya itu ada dua, produk A dan produk B gitu ya. Kalau produk A itu harganya Rp120.000. Untuk membuat produk A itu bahan bakunya 30 kg, terus waktu kerja mesinnya 18 jam. Terus kalau produk B harganya Rp135.000, bahan bakunya tuh 20 kg, terus waktu kerja mesinnya itu 30 jam. Sekarang kita lihat persediaannya gitu ya. Nah, untuk produk A dan produk B masing-masing dibuat selama 774 jam. Jadi ini total jamnya, jam mesinnya itu ya. Terus 750 kg bahan baku totalnya gitu ya. Jadi tanpa membuat tabel kita bisa bikin modelnya. Yang pertama untuk bahan baku dulu. Nah, bahan baku untuk produk A itu 30 kg, terus bahan baku untuk produk B itu 20 kg. Jadi saat kalian membuat model matematika, perhatikan bahwa satuannya itu harus sama. Kalau dia berbicara tentang bahan baku gitu ya, berat, berarti teman yang lain juga satuannya juga harus sama gitu ya. Nih, ini kan dalam kilogram, ini juga harus dalam kilogram. Jangan di sini kilogram terus satuannya yang satunya ada jam gitu kan. Jadi dia tidak sesuai. Dia harus satu jenis yang sama gitu ya. Oke, jadi 30 kg untuk si barang A, 20 kg untuk barang B, terus total bahannya itu adalah 750 kg ya kan, sama-sama kilogram. Jadi 30X ditambah 20Y itu kurang dari 750. Kenapa harus kurang dari? Karena bahannya itu tersedia hanya 750 kg. Jadi kalau kamu membuat barang gitu ya, pasti bahan bakunya tuh harus kurang atau maksimal itu sama dengan yang disediakan gitu ya. Ini kita coret nolnya, dua-duanya. Berarti sisa 3X gitu ya. Tambah 2Y kurang dari 75. Nah, ini kan nggak bisa lagi dikecilin ya, nggak ada lagi FIB-nya. Sudah. Lalu kita ke pertidasaman yang kedua. Kalau tadi kita mengambil si bahan bakunya, ya kan, kita ambil yang berikutnya adalah si waktu kerja mesinnya dengan satuan jam. Berarti kita lihat yang satuannya sama-sama jam. Ini jam, dan ini juga jam, yang 774 jam, ya kan? Oke, jadi untuk barang A itu waktu kerja mesinnya 18 jam, barang B itu 30 jam, total jamnya adalah 774. Jadi di sini 18X plus 30Y kurang dari 774 gitu ya. Oke, sekarang kita cari FIB-nya. Kalau kita bagi dengan 3, kita bagi 3 dulu ya. Kita bagi dengan 3, kita lihat apakah semuanya bisa dibagi dengan 3. Oke, kalau kita bagi 3, 18 bisa ya jadi 6. Ini kalau dibagi 3 jadi 10. Sekarang kita lihat 774-nya. Apakah bisa dibagi 3? Berarti di sini 2 ya, 6, 17. Berarti di sini 5 ya. 5, 3, 15. 24 bisa ya. 258. Kok lengket. Berarti di sini tadi 6X karena dibagi 3 ya. Berarti sisa 10Y kurang dari 258. Oke? Terus karena 6X terus 10Y dan 258 ini kan dia bilangan genap ya. Berarti bisa dibagi 2. Kita bagi 2 nih. Semua berarti sisa 3X, 5Y, terus kalau dibagi 2 258. 258 kita bagi 2. 1 2 turun 5, ya kan? 2 4 1 18 9. Berarti 129. Ya. Nggak bisa lagi nih, nggak bisa disederhanain lagi. Jadi ini adalah pertidasaman yang kedua nih. Lalu yang ini adalah pertidasaman yang pertama. Oke?
Nah, setelah itu biasanya diikuti oleh syarat, ya kan? Tulis di sini ya. Syaratnya ada 2, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Oke. Jadi, setelah itu siap untuk digambar. Lupa ya, sebelum digambar kita perlu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, jadi di bawahnya sini. Oke, kita cari titik potong dulu ya. Titik potong. Maaf, ada suara anak kucing ya. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk pertidaksamaan yang pertama itu 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 75. Nah, gini cara cepatnya itu gini ya. Pertama X-nya dulu yang 0, gitu ya. Nggak usah bikin tabel deh. X-nya 0. Kalau X-nya 0 kita tutup nih X-nya. Berarti kan sisa 2Y. Ya enggak? Kalau Y saja berarti kan 75 kita bagi dengan 2. Ya kan? Kita hitung dulu ya. 75 kita bagi dengan 2 berarti 37,5. Gitu cara cepatnya. Nah, setelah itu gantian. Si Y-nya yang 0. Berarti Y-nya nih yang kita tutup nih. Tutup. Berarti sisa 3X ya kan? 3X sama dengan 75. Berarti kalau X saja 75 yang kamu bagi dengan 3. Berarti 25. Gitu, tanpa tabel gitu ya. Lalu arah arsirannya, arah arsiran tuh gini. X dan Y-nya itu kamu ganti dengan 0. X-nya kamu ganti dengan 0, Y-nya kamu ganti dengan 0. Berarti kan otomatis nih ruas kirinya tuh pasti akan 0, gitu kan? 0, kalau 0 kurang dari 75 itu pernyataan yang benar atau salah? 0 kurang dari 75 itu adalah pernyataan yang benar. Nah, karena pernyataannya benar, nanti si ini nih arah arsirannya menjauhi titik 0,0 gitu ya. Jadi arah arsiran menjauhi titik 0,0 karena tadi pernyataannya benar ya. Kalau pernyataannya salah berarti arah arsirannya nanti mengarah ke titik 0,0. Oke. Terus untuk pertidaksamaan yang kedua itu 3X tambah 5Y kurang dari 129. Sama nih, gak usah bikin tabel. X-nya yang 0. Berarti kamu tutup nih X-nya. Berarti kan sisa 5Y sama dengan 129. Berarti kalau Y saja 129 kamu bagi dengan 5. Oke. Hitung dulu ya. Berarti 25,8 gitu ya. Oke, sekarang titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. Tutup nih, ya kan? Berarti sisa 3X sama dengan 129. Kalau X saja berarti 129 bagi 3. 12 bagi 3 itu 4, 9 bagi 3 itu 3. Berarti 43. Oke, sekarang kita lihat arah arsirannya. Arah arsiran. Ini kan ruas kirinya pasti 0 ya kan, karena X dan Y-nya diganti dengan 0 ya kan. 0 kurang dari 29 itu pernyataan yang benar. Nah, karena pernyataannya benar, maka arah arsirannya juga menjauhi titik 0,0. Kenapa harus titik 0,0 yang dijauhin? Karena yang kamu substitusi tadi adalah titik 0,0. Kalau misalnya titik yang lain misalnya 1,2 berarti titik itu yang harus menjadi patokannya, kayak gitu ya. Oke, sekarang siap untuk digambar ya. Kita sudah punya titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk kedua pertidaksamaan. Oke, sekarang kita bikin dulu sumbunya ya. Sebentar ya. Oke. Nah, saat menggambar sumbu, perhatikan ya titik-titik yang kamu perlukan kayak gitu. Ini titik Y itu 37,5 dan 25,8 gitu ya. Dua-duanya itu positif gitu ya. Berarti Y yang negatif itu tidak diperlukan. Jadi Y negatifnya itu tidak usah terlalu panjang ke bawah kayak gitu. Sama untuk menentukan sumbu X-nya itu kita lihat titik X yang diperlukan. Titik X yang diperlukan di sini 25 dan 43. Berarti nggak boleh kurang dari 43 titiknya, karena 43 itu yang paling tinggi gitu kan titiknya. Nggak boleh kurang, lebih boleh gitu. Tapi jangan juga terlalu lebih banget. Habis itu saat menggambar itu sudah gitu ya. Berarti kan X-nya ini kan tidak ada yang negatif juga ya. Berarti X-nya itu kita perlukan daerah yang kanannya saja, yang kiri tidak terlalu kita perlukan kayak gitu ya. Jadi sedikit saja untuk daerah X yang kiri.
Setelah itu saat membuat titik-titik koordinatnya itu pada sumbu kayak gitu ya, dibikin skalanya kayak gitu, misalnya kelipatan segini gitu ya, yang memenuhi titik-titik ini, walaupun nggak pas-pas banget kayak gini kan, kayak 25,8 kan nggak pas gitu ya titiknya. Oke. Nah jadi sumbunya tuh kayak gini, ini ibu bikin dia kelipatan 5. Sebenarnya saat menggambar itu tidak perlu sih harus banget seperti ini kayak gitu, yang penting posisinya pas aja kayak gitu. Misalnya 25 itu harus di sebelah kiri dari 43 misalnya, nggak perlu harus yang pas-pas banget kayak gini, harus skalanya harus pas kayak gitu, nggak juga sih. Ini supaya bagus aja kelihatannya gitu ya. Oke, sekarang untuk pertidaksamaan yang pertama itu titiknya 0,37,5. Berarti 37,5 itu kan anggaplah di sini ya. Nah, gitu. Terus 25,0. Berarti 25 itu kan di sini. Oke ya. Kita kasih nama dulu ya. Titiknya di sini tadi adalah 0,37,5. Biasakan ya kalau mau memberi titik itu dikasih nama titiknya. Lalu kita garis. Saat menggaris, lupa kita memberi ini ya, syarat dulu ya. Syaratnya itu sebelum menggambar garis sebenarnya harus syarat dulu ya. X yang lebih besar dari 0 itu berarti X yang sebelah kanan ya. Berarti X sebelah kiri yang kita arsir. Nggak usah diarsir juga nggak masalah sebenarnya, tapi supaya lebih kelihatan aja HP-nya gitu ya. Ini aku bikin gini. Terus Y yang lebih dari 0 itu berarti Y yang bagian atas ya. Berarti yang diarsir itu Y yang bagian bawah. Nah, berarti kelihatan ya HP-nya itu daerah kanan atas. Ya. Oke. Habis itu kita kembali lagi ke garis ini tadi. Nama garisnya adalah 3x plus 2y kurang dari 75. Ya kan yang pertama tadi ya kan? Arah arsirannya menjauhi titik 0,0. Ya kan, untuk pertidaksamaan yang pertama. Titik 0,0 itu di sini. Kalau dia menjauhi berarti arah arsirannya ke atas sana, jangan ke bawah. Kalau ke bawah kena dong 0,0-nya. Gitu ya. Jadi arah arsirannya tuh ke atas. Dari sumbu ini ya, jangan dari garisnya. Karena garisnya ini sudah kena arsir. Panjang. Dah? Oke. Sekarang pertidaksamaan yang kedua 0,25,8. Ini 25 anggaplah di sini ya, lebih sedikit gitu ya. 0,25. Sorry. Berarti di sini. Anggaplah di sini ya, sorry. Bukan 28,5 ya, tapi 25,8. Kebalik. 43,0 berarti di sini. 43,0. Oke. Kita satuin garisnya. Ingat saat menggaris itu kalau sudah ketemu titiknya, penggarisnya ditekan biar dia nggak geser. Oke. Setelah itu beri namanya dulu, jangan langsung diarsir. 3x tambah 5y 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 129. Oke, good. Arah arsiran menjauhi titik 0,0 juga, berarti arah arsirannya nih ke atas. Sama nih, dari sini nih. Ini kan garisnya. Ke atas dia. Set. Kalau kalian punya pulpen yang beda warna itu boleh, misalnya dibedain nih arah warna arsirannya. Untuk garis yang pertama misalnya warnanya hitam, terus arah arsiran yang kedua itu warnanya biru misalnya, atau warna yang lain boleh kok. Nah, berarti HP-nya itu kan daerah yang kosong ini ya kan, kita menggunakan prosedur gambar untuk versi yang lain. Kalau menggambar dengan versi yang buku itu agak apa ya, berantakan hasilnya gitu ya. Nah, kalau pakai versi lain dia kelihatan sekali daerah HP-nya itu di daerah yang mana kayak gitu ya. Oke, sekarang HP-nya itu yang di sini dia dibatasi oleh 3 titik koordinat. 1 di sini ya. 2, 3 nih, perpotongan antara 2 garis ini.
dan 4 di sini. Misalnya ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C, ini adalah titik D. Jadi titik D itu adalah titik potong antara dua garis ini gitu ya. Nanti kita eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan titik koordinatnya. Oke, berarti titik A itu di sini ya, berarti dia 0,0. Titik B yang ini 25,0. Makanya tadi saat memberi titik harus dikasih nama biar langsung kelihatan titiknya, karena kita perlukan titik itu, kayak gitu ya. Titik C yang di atas ini tadi 0,25,8. Nah titik D ini belum ada berapa koma berapanya gitu ya. Supaya memastikan titiknya itu berada di titik berapa koma berapa, kita eliminasi pertidaksamaannya. Tapi kita ubah dulu pertidaksamaannya jadi persamaan gitu ya, dengan mengubah tanda pertidaksamaan jadi sama dengan gitu ya. Kalau daripada kita menebak-nebak dia titiknya berapa koma berapa, ya kan nggak pasti gitu ya. Lebih baik kita mencarinya dengan proses eliminasi dan substitusi agar prosesnya pasti gitu ya, agar titiknya jadi pasti. Oke. Oke, kita lanjutkan ke proses pencarian titik D ya. Jadi kita eliminasi persamaannya. Jadi pertidaksamaannya itu kita ganti jadi persamaan dengan mengubah tandanya saja, tanda pertidaksamaannya aja. Pertama 3x tambah 2y sama dengan 75 gitu ya. Terus yang kedua 3x ditambah 5y sama dengan 129. Oke. Good. Nah, karena mau dieliminasi kan berarti koefisiennya itu harus sama kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini x-nya nih koefisiennya sudah sama. Jadi ini tidak perlu dikali-kali lagi. Ini aja langsung dieliminasi. Nah, supaya x-nya ini hilang, habis gitu ya, berarti dikurangin, jangan ditambah. 2 kurang 5 negatif 3y. 75 kurangi 129 berarti dia negatif gitu ya. 129 kurangin 75, 9 kurang 5 4, 12 kurangi 5 12 kurangi 7 5 gitu maksudnya. Berarti Y itu adalah negatif 54, kita bagi dengan negatif 3. Negatif bagi negatif positif berarti ya kan. 54 bagi 3 berarti 18. Nah, habis itu kita cari X-nya. Berarti kita substitusi ya, X-nya itu ke persamaan 1 atau persamaan 2. Terserah mau yang mana. Ini kita masukkan aja ke persamaan 1 yang angkanya lebih kecil gitu ya. Kalau kalian mau ke persamaan 2 juga nggak masalah. Hasilnya akan tetap sama. X-nya tetap, Y-nya kita ganti dengan 18. Oke, berarti di sini dia 3x plus 18 kali 2 itu 36. Berarti kalau 3x yang kita tinggal berarti 75 kita kurangi dengan 36. 5 kurang 6 nggak bisa, berarti 15 kurang 6 9. Berarti ini tadi pinjam jadi 6, 6 kurang 3 3. X berarti 39 bagi 3 13. Nah, udah ketemu. Berarti titik D-nya itu adalah 13,18. Jangan kebalik. Kalau kebalik salah nanti ke fungsi objektifnya gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat fungsi objektifnya. Nah, tadi kita lupa ya untuk menentukan fungsi objektifnya, harusnya ada di sini tadi. Fungsi objektif itu dia berhubungan dengan harga biasanya. Nah, kalau kalian baca di sini, harga untuk barang A itu 120.000. Terus harga untuk barang B itu 135.000. Temannya kan nggak ada, ya kan? Biasanya itu kalau modal biasanya kayak harga beli, biasanya itu ada modalnya, ya kan? Itu satu subjek itu biasanya ada 3, ya kan? Kayak gini. Ini kilogram ada 3, ya kan? Jam, ini jam. Terus di sininya jam, di sini juga ada jam. Nih 774 jam. Ya kan ada 3 ya kan, sedangkan yang uang ini, yang si harga ini dia hanya ada 2. Nah itu berarti subjeknya fungsi objektifnya gitu ya. Jadi fungsi objektifnya itu fx, y nya itu adalah 120.000 x ditambah 135.000 y. Fungsi objektif itu tidak bisa disederhanakan ya, jangan disederhanakan. Yang disederhanakan itu adalah kendalanya ini. Kenapa yang kendalanya ini bisa disederhanakan? Karena yang di kanannya ada, ini kan tidak ada gitu ya. Oke, kita kembali lagi ya. Kita masukkan titik-titik yang 4 titik tadi dari titik A ke titik D ke fungsi objektifnya, mana yang menghasilkan pendapatan yang maksimum. Oke ya.
Oke, fungsi objektifnya kita tulis ulang di sini ya. Tadi 120.000 X plus 135.000 Y. Untuk titik A itu 0,0 ya, 0,0. Jadi kalau 0,0 itu berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kamu substitusikan ke fungsi objektifnya, berarti otomatis ini akan 0. Ya kan? Nggak usah dihitung terlalu panjang. Titik B itu 25,0. Berarti kita fokus ke X-nya saja, karena X-nya yang ada nilainya, Y-nya itu otomatis akan 0. Berarti 120.000 itu dikali dengan 25. Habis itu 25 aja yang dikali dengan 12. Oke. 25 kali 12 10 ya, 1 2 5 5 2 0, berarti ini 30. 300 berarti. Itu kalau 25 kali 12, sedangkan ini kan 120.000. Nolnya ada 4, tambahin 4 tuh. Wah, enggak 4. Berarti 3 juta ya. Oke, jangan dititikin dulu baru dikasih 0. Kebalik gitu ya, dikasih 0 dulu baru kasih titik gitu ya. Titik C-nya 0,25,8. Berarti kita fokus ke Y-nya saja. X-nya nggak usah, karena otomatis dia akan 0. 135.000 dikali dengan 25,8. Oke. Berarti di sini ya, berarti ini kita tinggal dulu komanya. Jadi 258 dia kali dengan 135. 40 simpan 4, 5 kali 5 25 tambah 4 29, 2 5 kali 2 10 tambah 2 12. Habis nih. 3 kali 8 24, 4 2. 5 kali 3 15 tambah 2 17. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Habis nih. Terus kalikan 1 8 5 2 0 13 1 3 10 18 1 9 tambah 5 14 3 4 8 3. Oh, tunggu ya. Ini berarti kita tambahin dulu nih di sini, jangan langsung ditulis di sini ya. Tadi nolnya kita tinggal 3 kan? Berarti kita masukin di sininya 3, 1 2 3, baru komanya satu angka belakang koma. Sini ya. Berarti ini ditinggal. Berarti gini. Berarti 3.483.000. Oke. Selanjutnya titik yang terakhir, titik D 13,18. Berarti ini harus kedua-duanya yang dihitung ya, jangan X-nya doang atau Y-nya doang. Berarti 120.000 itu dikalinya dengan 13, kita pakai tanda kurung aja ya. Ditambah 135.000 dikalinya dengan 18. Oke. Berarti ini 13 kali 12 saja ya. 13 kali 12 6 2 3 1 6 5 1. Berarti 156, nolnya ada 4 ya. Tuh, 4. 1 juta. Terus berarti ini 135 kita kalikan 18. 8 kali 5 40, 0 4, 8 kali 3 24 tambah 4 28, 2 8 kali 1 8 tambah 2 10, 5 3 1 0. Berarti di 13 4 2 4 30, nolnya ada 3 ya. Tuh, 2 3. Oke, baru terus dijumlahkan ya. Kita jumlahkan dulu. 2.430.000, 1.560.000. Ini otomatis nih belakang. 0 9 9 3 3.990.000. Oke. Nah, ini kan ada 4 pilihan nih. 0, 3 juta, 3.483.000 dan 3.990.000. Nah, kalian pilih yang maksimal.
yang pendapatannya itu paling besar di antara 4 pilihan ini. Ternyata dari 4 pilihan ini yang paling besar adalah yang ini. Ingat ya, pendapatan maksimal itu tidak selalu ada berada pada titik perpotongan dua persamaan tadi. Kadang-kadang dia bisa ada di C, kadang-kadang bisa di B gitu ya. Jadi tidak selalu mutlak berada pada titik potong garisnya itu tadi gitu ya. Makanya semua titiknya itu sebenarnya harus dicoba. Oke, berarti tulisnya di sini. Jadi pendapatan maksimumnya adalah, karena dia uang pakai Rp ya, Rp3.990.000, 0,00.